Pondok pesantren Miftah luar biasa besar, megah, dan mewah teman-teman. Yang dimana kemarin saya mendapatkan informasi bahwa pondok pesantren tersebut ternyata dibangun dengan menggunakan uang negara atau uang rakyat. Entah kenapa saya memang curiga Miftah ini bisa sampai di titik ini sekarang, tembus ke RI 1, bertemu dengan Jokowi, Gibran, Prabowo dan lain sebagainya. Dia manjatnya itu enak, hebat. Ya, dengan modal datang atau masuk kepada tempat klub-klub malam teman-teman, dia bisa melambungkan namanya setinggi sekarang, dan juga menggunakan beberapa bahasa yang mungkin dianggap dekat oleh masyarakat karena dia seperti anak tongkrongan ketika berceramah. Dan ketika kita menyaksikan, ternyata di dalam setiap ceramahnya minim sekali ilmu, minim sekali menyampaikan dalil, dan maksimal candaan, guyonan sampah, ceramah-ceramah ngeres, semi-semi cabul, dan tidak sedikit melontarkan kalimat-kalimat hinaan yang berkedok candaan. Mungkin bagi golongan mereka itu adalah sesuatu yang biasa, ya. Mereka membiasakan kalimat-kalimat jorok, kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat kasar sebagai ya bahasa-bahasa akrab. Ya, banyak bahasa-bahasa kotor yang mengarah kepada hal-hal negatif, tapi dianggap keren oleh mereka, dianggap suatu kebiasaan. Dan ini sangat disayangkan bahwa kita sebagai umat Islam yang katanya ingin menggambarkan, menampilkan akhlak Islam, akhlak Rasulullah SAW yang kita tiru, tapi kita menyaksikan suatu kebobrokan. Dan hasilnya apa sekarang? Banyak membuat orang sakit hati. Kasihannya, kasihan umat apabila mendapatkan seorang guru yang seperti ini. Saya banyak mendapatkan nasihat di dalam bagaimana menentukan pilihan dalam berguru. Saya pun tidak sembarangan, dan saya pun juga memilih guru bukan tanpa alasan, teman-teman. Saya sudah mencari-cari dari awal, ya dari awal saya sampai di Jakarta, saya mencari-cari siapa ini guru yang bisa kita jadikan panutan dalam beragama. Saya pertama-tama menjadikan Ustadz Adi Hidayat sebagai kiblat, ya sebagai kiblat. Ustadz Abdul Somad juga, Habib Rizik Syihab juga, Buya Yahya juga. Namun semakin saya mencari perbandingan, mengkaji lebih dalam lagi, karena saya orang awam teman-teman. Saya orang yang sempat ingin meninggalkan ketaatan di dalam beragama. Bukan cuma sempat, tapi sudah meninggalkan memang. Ya, bertahun-tahun saya fokus mencari dunia, meninggalkan belajar, meninggalkan mencari, mendalami ilmu syariat, mendalami tauhid dan lain sebagainya. Ya, sekaranglah saya mulai menemukan ketika saya mulai membahas di YouTube saya tentang hal-hal yang berbau takhayul dan khurafat. Dan saya masih membela bid'ah pada waktu itu. Diingat, saya masih membela bid'ah. Video saya masih ada. Seandainya saya masih membela bid'ah, tentu orang akan membela saya. Orang-orang yang sekarang mencaci saya, apapun kelemahan dan kekurangan saya, mereka akan membela saya. Bahkan kalau perlu saya akan diundang Habib Rizik Syihab, ya, seperti beberapa YouTuber kemarin, ya, Marcella Dival diundang, ya begitu. Tapi alhamdulillah saya menemukan jalan di mana cara beragama yang simple, tidak membebankan diri dengan amalan-amalan yang tidak pernah Rasulullah SAW ajarkan atau mengada-ngada dalam ibadah, tapi simple, sederhana, yang sahih dijalankan. Mudah itu saja. Tapi mereka tidak, teman-teman. Hal-hal seperti ini sudah menjadi langganan bagi mereka. Ya, ketika kita membahas, oh no, itu bukan kewajiban, itu hanya adat katanya. Adat yang sudah, kalau menurut saya kewajiban. Setiap ada orang meninggal, kewajiban itu jadi. Tahlilan itu kewajiban sudah. Jadi kewajiban sudah, wajib. Kalau tidak dikerjakan, ada yang salah. Sedangkan jangankan tahlilan, kepada yang benar-benar wajib saja, yang tahlilan-tahlilan itu kadang melalai melaksanakannya. Dan mereka paling getol memusuhi orang yang mengajak kita dalam beribadah yang simpel-simpel saja. Ya, begitulah teman-teman hidup. Dan sekarang saya ingin mengajak kalian berpikir, ingin mengajak kalian untuk merenung ketika golongan-golongan dari Miftah ini mencaci maki orang-orang Salafi. Wow, TV-TV nasional dikuasai orang Wahabi, begini begitu, panggung-panggung ceramah Wahabi, masjid-masjid ada Wahabi. Kita harus begini begitu, cegat mereka agar tidak menyebarkan ajaran dari Mekah Madinah. Jadi ada kebencian kepada Mekah Madinah karena di sana tidak mengadakan tahlilan, haul, maulid dan lain sebagainya. Bid'ah-bid'ah itu. Dan sekarang teman-teman, setelah kita melihat, setelah saya pribadi menyaksikan fakta ini, kalau Miftah mendapatkan tunjangan dari pemerintah sedemikian rupa, hanya bisa tertawa. Dan agar ini tidak menjadi fitnah, ya, dan ini tidak menjadi ambigu, silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai. Ingat, nyimaknya yang teliti dan tonton dari detik per detiknya, jangan di skip-skip.
agar kalian faham. Seperti apa kita bisa menyaksikan sendiri si Bu Nyai, istrinya Miftah ini sampai begitu sombongnya, cuma memberikan roti 2 biji kepada santri-santri. Santri-santrinya harus jalan rangkap, jalan ngesot teman-teman, jalan duduk, miris teman-teman. Sudah semi perbudakan, kalau menurut saya. Aduh ya Allah. Ya, kalian bisa menilai sendirilah. Dan sebelum itu, silahkan simak video ini sampai tuntas. Bangunan pondok pesantrennya itu dibangun oleh Menteri PUPR itu atas instruksi Pak Jokowi. Itu kan tadi ya. Ah, ini menarik ini Mbak Agi. Betul. Iya, betul sekali. Kalau yang mencari-cari siapakah yang bersalah itu apa yang kita selama ini mengenalnya sebagai Kiai Haji Syarif Rahmat begitu ya, yang Yang orangnya suka rambutnya pakai gondrong, belangkon, gondrong juga gitu. rambutnya sama seperti Hmm. Miftah, gondrong seperti itu. Artinya melihatnya ini siapa sih sebetulnya? Tapi kalau kita melihat backgroundnya Mas Hersu ke belakang, dia Hmm. dulu memang pernah masuk ke dalam tim pemburu hantu. Hah? Nah, ini salah satu Yang pemburu hantu di mana itu? di televisi Mas Hersu. Oh Jadi iya kan iya. memang ada acara-acara Hmm. seperti itu dan itu cukup digemari, iklan Hmm. yang banyak apa dan sebagainya. Itu dia menjadi salah satu pembuat konten untuk itu sebagai salah satu Oh, tokohnya. oke oke. Saya melihatnya itu sebagai biasanya hal seperti itu ya bukan sesuatu yang sebenar-benarnya. Kita Hmm. sudah tahu lah kalau orang Settingan televisi gitu kan ya. kita Hmm. settingan ya walaupun mungkin memang ada ya gimmick-gimmicknya banyak lah di situ Hmm. memang ada hantu di situ begitu misalnya dan kemudian gerakan-gerakannya dibuat dramatis begitu kan kita sebagai walaupun kalau kita produser berita Ya. ya sementara tapi kan Itu teman-teman produksi kita di ya. Itu. produser acara yang Ya, ya. iya non non news gitu non berita Hmm. kan kita sudah tahu begitu semuanya terskenario begitu. Jadi ya ini salah satu tim berburu hantu dan dia ini sangat membela Miftah dan sekarang sedang mencari-cari siapakah pemosting pertama. Ada salah satu selegram tuh sepertinya yang kemudian apa ya dituduh begitu Mas Heru selegram perempuan gitu dituduh dialah sebagai pemosting pertama. Tapi sebetulnya pemosting pertama Mas Hersu saja juga melihat tayangannya justru tim dari Miftah itu sendiri kan Mas Hersu. Nah sementara kepada Jokowi kita kemudian melihat ternyata apa sih eh, kedekatan seperti apa? Ini netizen ini yang mengungkap Mas Hersu untuk kita melihat-lihat ke belakang dan ternyata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu Basuki Hadi Mulyono atau PUPR ini salah satu operator untuk apa kedekatan antara Pak Jokowi dengan Miftah. Operatornya dalam hal ini adalah Basuki ini mengakui begitu Mas Yesu ini tanggal 15 Januari tahun 2022 ya. Dia mengatakan bahwa pembangunan Ponpes Ora Aji itu milik Miftah yang ada di Kalasan, ada di Purwomartani, Kalasan, Yogyakarta. Itu merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Ini menteri yang menyebut Jokowi sebagai presiden. Artinya apa? Iya, ini artinya resmi loh Mas Hersu. Jadi bahwa antara perintah dari seorang presiden kepada seorang menteri yang kita lalu bisa berpikir artinya ini memakai uang pemerintah ya begitu. Ini Ya, ya. anggarannya dari mana? Diambilkan dari mana? Dari anggaran PUPR, CSR apa dan sebagainya begitu. Kita perlu bertanya ini Mas Hersu begitu dan kriterianya apa? Penilaiannya Hmm. apa dibandingkan dengan pondok pesantren yang lain gitu. Dan kemudian menurut Basuki ini dia mengatakan ini saya salah satunya membaca dari Radar Jogja ya. Radar Jogja ini adalah grup dari Jawa Pos. Di situ dikatakan bahwa Basuki mengatakan itu belum sempurna begitu. Jadi Basuki berharap Ponpes Ora Aji ini nanti dapat memfasilitasi para santri dan kemudian dia mengatakan ini belum bisa mencukupi kebutuhannya. Saya akan laporkan pada presiden, nanti akan saya tindak lanjuti. Karena memang kata Miftah itu saat itu tahun 2022 itu jumlah santrinya ada 500-an. Sementara yang dibangun dan diresmikan oleh Jokowi saat itu, kebetulan yang dibangun itu adalah gedung pesantrennya dan juga rumah dari Miftah. Nah, itu yang disebutkan oleh media itu diresmikan. Rumah dari Miftah juga ikut dibangunkan oleh Jokowi. Nah, ini masih menjadi tanda tanya Mas Hersu. Tapi yang jelas media menyebutkan demikian ya sebagai salah satu judulnya. Tapi saya rasa mungkin kalau yang kita bisa duga ini terjadi adalah jelas bangunannya itu yang dibangun karena Basuki pun mengatakan demikian. Nah, sementara itu
apa namanya, kalau ada yang bilang pemerintah tidak perhatian kepada pesantren, begitu kata Basuki dan ulama, tentunya ini bisa sangat keliru. Ini adalah bentuk kecintaan presiden. Oh, ini yang berkata Miftah nih Mas Hersu. Hmm. Ini adalah bentuk kecintaan presiden terhadap pesantren yang ada di Indonesia. Hmm. Jadi ini adalah biasanya Pak Jokowi ketika itu kalau ada hari santri, kalau ada apa segala macam memberikan sumbangan kepada pesantren, pembangunan apa seperti tidur, Al-Quran apa dan sebagainya. Nah, ini ternyata salah satu yang mendapat ini adalah pesantren yang Miftah tersebut. Ya, Nah, ya, ya. dia juga jadi ya memang kita tahu pesantren Miftah ini selama ini kan dikelola secara santri-santri yang berhasil masuk itu digratiskan begitu Mas Hmm. Hersu. Dengan ya kita tahu ada lagi yang sekarang ini ada yang sangat viral ternyata salah satunya mungkin pendapatan dari Miftah ini memang besar sekali. Yang rame juga dia diundang oleh seorang pengusaha batu bara. Ini VT-nya itu juga rame beredar di medsos di mana dia digaji 75 juta. Bukan digaji, dia dibeli imbalan 75 juta Hmm. untuk apa Kali untuk ceramah. ceramah selama satu kali ceramah 1 jam. Sementara ada biduan yang juga tampil menjadi rangkaian dalam acara tersebut diberikan 150 juta. Katanya dia protes kepada pengusaha batu bara tersebut dan akhirnya dia dikasih 200 juta begitu Mas Hersu. Saya waktu itu diundang sama pengusaha batu bara Pak, syukuran, sama penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, saya ngaji 1 jam. Selesai acara, penyanyi dangdut dikasih 150 juta, saya dikasih 75 juta. Uang saya kembalikan. Pak, saya nggak terima uangnya. Kenapa Gus? Anda itu lucu. Kiai yang ngaji 1 jam untuk pencitraan kamu membangun moralitas, kamu kasih 75 juta. Penyanyi dangdut nyanyi 5 lagu, kamu kasih 150 juta. Buka didik jos 150 juta. Saya bilang sama dia, mohon maaf Pak, kalau caranya seperti ini, anak-anak Indonesia lebih senang bercita-cita jadi artis dangdut dibandingkan jadi kiai. Saya nggak mau. Kalau Anda pengen bantu saya, udahlah saya nggak usah Anda kasih. Tapi besok kalau Anda ngundang Ustadz, tolong dihargai lebih mahal daripada penyanyi dangdut. Akhirnya saya pulang dikasih 200 juta. Ini luar biasa sekali ya. Omon-omon yang jadi duit begitu ya. Dan omon-omonnya itu sarkas dan tidak terpuji sebetulnya. Oke, saya kira ini lepas dari apa siapa yang membantu, dari mana membantu dan kenapa apa kriterianya kenapa itu yang dibantu. Saya kira ini salah satu bukti kuat gitu ya, memang dia ini adalah salah satu orangnya Pak Jokowi lah gitu yang punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Kira-kira gitu ya Mbak Agi ya. Oke. Betul, dan kemudian kita juga bertanya dong Mas Hersu, ini kalau dicari-cari ya Pak Jokowi ini hal-hal seperti ini bisa masuk ke dalam apa sih? Ke dalam sebenarnya salah satu kriteria korupsi itu kan KKN ya, kroni, keluarga, apa dan sebagainya yang seperti itu. Dan kalau saya memberikan sesuatu tanpa ada kriteria yang jelas, kita harus tahu nih kriterianya apa, variabelnya apa sehingga Miftah ini bisa mendapatkan gerojokan pembangunan seperti itu. Sementara masih ada pesantren-pesantren yang lain, mungkin yang lebih layak begitu. Tapi kalau melihat Miftah itu tadi juga mengatakan bahwa jangan sampai ini apa namanya Islam garis keras, yang menurut dia Islam garis keras gitu, itu masuk ke dalam pemerintahan ya kita tahulah ini memang dia juga salah satu apa ya operator dari yang disebut sebagai moderasi beragama, Pak Jokowi mengatakan sebagai Islam Nusantara apa dan sebagainya, begitu Mas Hersu yang ya cara ngajinya seperti yang dilakukan oleh Miftah ini yang justru memecah belah gitu di antara umat beragama, terutama antara agama Islam.